Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Kitabul Haji sudah kita selesaikan membacanya. Tinggal kita mengulang-ulang. Ya, ilmu seperti itu ya. Kita harus nyarinya sama ngulangnya harus banyak ngulangnya. Nyari sekali itu ngulangnya paling enggak 10 kali biar kuat di pemahaman. Ya, sekarang kita masuk Kitabul Buyu'. Ya, Kitabul Buyu'. Pembahasan tentang masalah jual beli. Jadi ikhwas sekalian, ini termasuk kesempurnaan agama Islam yang mengatur muamalah kita dalam kehidupan ini supaya betul-betul membawa barokah dan maslahat dan manfaat. Karena ternyata banyak sekali muamalah yang ujung-ujungnya justru membawa pada permusuhan. Yang asalnya sedulur jadi musuh gitu kan. Asalnya teman jadi lawan dan seterusnya. Maka Islam mengharamkan yang seperti itu. Maka celah sekecil apapun yang membawa ke sana maka ditutup oleh Islam. Maka Islam ini Masya Allah agama yang sangat luar biasa. Tidak ada satu celah pun yang akan membawa kepada permusuhan, pertikaian. Maka apa? Islam sudah melarangnya dan menutupnya. Termasuk dalam masalah ini adalah masalah jual beli. Sehingga betul-betul di sini kita harus memahami, kemudian menjadikannya sebagai pedoman ketika kita bermuamalah khususnya di dalam jual beli. Sebelum kita masuk pembahasan, para ulama sering membuat definisi ya tentang masalah jual beli. Apa itu jual beli? Apa? Mas Iwan. Tabadulul mal bimalin, tabadulu malin bimalin liqasdi tamalluk. Tabadulu malin bimalin liqasdi tamalluk. Apa tabadul? Tabadala ya tabadalu, tabadulan, tukar menukar. Malin bimalin, harta dengan harta. Tukar menukar harta likos ditamaluk, untuk tujuan saling memiliki. Jadi tukar menukar barang untuk tujuan saling memiliki. Itu namanya jual beli. Nah, kalau tukar menukar barang tidak tujuan untuk saling memiliki namanya apa? Pinjam meminjam. Iya toh? Berarti baliknya gitu. Saya pengen rasakan motor X-Max milikmu. Nih, saya punyanya Grand ya, ini coba kita tuker nasib seminggu. Ya, apa-apa ya. Berbagi nikmat gitu kan. Kamu merasakan X-Max saya. Tahu gak X-Max? Di atasnya N-Max. Harganya 50-an juta. X-Max itu di atasnya N-Max. Jadi lebih besar. Itu harganya 50-an juta. Dapat mobil. Iya, Panther gitu. Sayangnya juga dapat. Ya. Cuman bedanya kalau hujan ya hujanan. Nah itu terus balik setelah seminggu apa dibalik nih. Nah itu namanya pinjam, bukan jual beli. Nah, jual beli itu tujuannya apa? Untuk saling. Sehingga dari definisinya ya, tidak serta-merta jual beli itu harus pakai uang. Paham ya? Jadi tidak serta-merta jual beli itu harus menggunakan uang. Jadi pakai uang itu hanya salah satu bentuk transaksi jual beli.
Sehingga kalau seseorang misalnya punya mobil misalnya, punya mobil Panther, ya, suaranya bianteran gitu kan, pengen sing suaranya halus. Nah ini modal Panther tahun 2000, pengen tuker Xenia XI, nah ini kan yang nggak nombok, nah itu namanya apa? Tuker. Itu termasuk jual beli bukan? Jual beli, ya kan? Jual beli, walaupun tidak mengeluarkan duit. Karena apa? Tukar menukar barang dalam tujuan untuk memiliki barang tersebut, maka namanya jual beli. Sehingga dari definisi ini jual beli itu lebih umum ya, tidak hanya pakai uang. Jadi ini prinsip dulu supaya nanti kita bisa ketika pembahasan lebih lanjut nanti kita bisa tahu ini masih dalam koridor atau ruang lingkup jual beli. Paham ya? Dan mana yang statusnya pinjam-meminjam, mana yang statusnya gadai, mana statusnya jaminan dan lain sebagainya. Mana yang statusnya jual beli, nah ini harus kita paham. Iya, namanya kan barter ya. Seseorang panen mangga banyak sekali itu kan. Nah, tetangganya panen apa itu misalnya matoa. Ya kan? Nah, pengen rasanya buah matoa tapi tidak mau keluar uang. Karena saya tak kasih mangga saya 1 kresek, terserah kamu beli matoanya berapa. Itu namanya apa? Jual beli bukan? Jual beli. Ya, jual beli. Atau cuma sekedar peci misalnya. Aku bosen peci putih, aku ireng amemen jual-jualan ini. Jual tapi dimiliki gitu. Namanya jual. Enggak ya? Nah, itu prinsip, itu definisi, sehingga ruang lingkup jual beli nanti masuk di dalam definisi tadi. Kita langsung masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang disampaikan oleh mu'allif berupa pembahasan berkaitan dengan jual beli. Dibaca Pak Sunardi. Al-aslu fiha al-hilmi halal. Ya, cukup. Wal aslu fiha, hukum asal dalam masalah jual beli adalah halal. Apa halal? Boleh, mubah. Asalnya itu halal, boleh, mubah itu sama. Artinya mubah itu apa? Ya tidak makruh, tidak haram, tidak sunnah, tidak wajib. Ya tak? Tapi hukum halal atau mubah ini nanti bisa berubah. Nah, sesuai dengan jenis transaksinya. Contoh, pakai minyak wangi bagi lelaki hukumnya apa? Sunnah. Nah, kita tidak bisa pakai minyak wangi kecuali dengan membeli. Maka hukum membeli minyak wangi apa hukumnya? Sunnah gitu. Jadi hukum mubah itu nanti hukumnya tergantung ya kan, tergantung untuk wasilah apa. Ya, selama itu tidak digunakan untuk wasilah apa-apa berarti ya hukum asalnya apa? Mubah. Boleh, itu maksudnya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini termasuk bantahannya kepada orang-orang musyrik zaman dulu karena mengatakan ya jual beli itu tidak ada bedanya dengan riba. Innamal bai'u mislur riba. Karena jual beli itu kadang cari keuntungan toh. Iya enggak? Sementara riba itu kan bertambah. Ya kan? Kulak barang, ini kulaknya misalnya 2.000 dijual 2.500 kan bertambah. Apa bedanya dengan riba? Itu kan. Maka orang muslim mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Kenapa? Ya cari tambah, cari untung.
kita beli 2.000 dijual 2.500 kan bertambah, berarti juga riba. Itu pemahamannya orang-orang Muslim mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu padha wae kalau riba. Itu perkataannya orang Muslim. Tapi beda. Dijawab oleh Allah, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jual beli sama riba beda. Nanti akan kita bahas. Ya, hukum asal ya. Lanjut Pak Sunardi. Jadi pajamiul ahyani aqarin wa hayawanin wa asasin wa ghairiha ya juzu iqaul ukudi kita tamat syurutul bai'i. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fajamiul ahyan, maka seluruh benda, seluruh komoditas atau seluruh benda-benda. Ahyan jamak dari apa? Ain. Ain itu maknanya benda, zat. Seluruh benda-benda atau komoditas min aqarin, dari properti itu ya tanah, rumah itu ya, properti itu namanya aqarin. Wa hayawanin, dan hewan-hewan, wa asasin, dan perabot-perabot. Asas itu ya meja, kursi, mebel itu ya, perabot rumah tangga itu asas. Wa ghairiha, dan yang lain sebagainya. Ya juzu, boleh iqaul uqud, memberlakukan akad alaiha, padanya. Idza tamat syurutul bai', jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, berarti yang akan kita pelajari ini siapa? Syarat-syarat jual beli yang akan kita pelajari. Jadi semua saja itu boleh diperjualbelikan asal terpenuhi syaratnya. Paham ya? Jadi asal terpenuhi syaratnya. Syaratnya ada 6 nanti. Saya tanya dulu ini, udah lama nggak murojaah bahasa ini? Iqa'u. Nah, iqa'u itu sigotnya apa Mas Yudi? Ya juzu iqa'ul uqud. Sigotnya apa masdar? Fi'il madhinya aqa'a. Mas Rizky Adi. Iqa masdar, fi'il madhinya aqa'a. Mas Irfan. Aqa'a. Mas Ihsan. Aqa'a. Mas Inca. Auqa'a. Auqa dari waqa'a itu loh, waqa'a yaqa'u ikut af'ala jadi auqa'a iku iqa'an. Tasrifnya seperti apa lebih mutarat? Au shola yu sama toh. Au shola yu silu i sholan. I sholan. Jadi ya di sini gantian wawu. Ya, itu au shola yu silu iso. Jadi auqa'a yuqi'u. Waqa'a kan jatuh, auqa'a menjatuhkan, memberlakukan gitu loh. Ya, menerapkan. Jadi menerapkan akad padanya. Itu dari sisi sorof. Terus iqa'u ini baca rofa berarti ya. Ini kenapa mutarong? Iqa'u kok dibaca rofa, kenapa ini?
bagian toh nawah ketara fa'il ya toh fa'il. Kenapa fa'il? Ya jatuh setelah ya juzu fi'il toh jaza ya juzu fi'il mudhari' toh. Nah, fi'il mudhari' itu fa'il. Apa artinya ya juzu? Boleh. Apa yang boleh? Menerapkan, memberlakukan itu toh. Berarti ya juzu itu fi'il, fa'ilnya iqam. Ya. Jelas ya? Jadi secara asal semua produk apa saja itu boleh diperjual. Yang penting apa? Syaratnya lengkap. Syaratnya lengkap. Ada berapa? Ada 6. Dan 6 ini harus ada semua. Hilang satu tidak boleh. Mas Taqiyuddin, famin a'dhami syuruti ar-ridha. Fiha ghararun wa jahalatun ya anna nabiyya ya an bai'il gharari rawahu. Jadi yang dibaca ini nanti dapat 2 syarat. Famina a'dhami syurut. Di antara syarat yang paling pokok adalah 1 ridho. Apa ridho? Saling rela ya, tidak ada paksaan antara pihak penjual dan pembeli, sama-sama ridho. Sama-sama berkepentingan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sama-sama rela untuk melepaskan barangnya. Sehingga kalau seseorang itu menjual produknya karena dipaksa, diintimidasi, maka produk ataupun jual belinya nggak sah. Paham ya? Jadi kalau seseorang itu menjual barangnya karena diintimidasi, dipaksa, ya kan? Kalau nggak mau menjual, ya, maka apa? Akan celakai atau yang lain sebagainya, maka apa? Maka seperti tidak sah. Kecuali dari pihak waliul amri, dari pemerintah, yang itu memang ada maslahat. Maka mereka berhak untuk memaksa. Tapi dengan apa? Ya dengan pembelian yang standar. Ya, dengan pembelian standar. Maksud standar apa? Ya podo pancane. Contohnya misalnya apa? Nah, untuk proyek jalan misalnya ya. Karena ada sebagian warga itu yang nggak mau jual loh. Sehingga apa? Jadi jalan tolnya ini di tengah jalan ini ada rumahnya. Ya, itu malah susah sendiri lah. Nanti kalau jalan tolnya ditutup lewat undi, lewat awang-awang kayak jembatan ini susah. Nah, maka pemerintah boleh memaksa kecuali ada maslahat, dan itu kan bukan untuk pribadi tapi maslahat kaum muslimin atau maslahat umum, ya kan? Sehingga seperti itu sebagian ulama membolehkan, walaupun harus dengan dipaksa, tapi dengan harga yang standarnya, bukan terus dipaksa terus entek ke harganya, seperti itu dolim. Per meternya berapa? 1 juta ya, yang lain 1 juta ya 1 juta. Atau umumnya daerah situ berapa ya, maka ikut umumnya daerah situ. Karena sebagian orang itu bukan masalah harga, tidak mau menjualnya itu karena mungkin wasiat orang tua itu. Saya nggak mau menjual, kenapa? Karena orang tua itu sudah wasiat, ya pokoknya saya nggak boleh meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Ya ini mau dibeli berapapun saya nggak mau, nggak saya jual. Nah, karena keyakinan seperti itu, ya, bukan karena masalah harga. Ya, itu syarat pertama.
Apa dasarnya? Firman Allah Ta'ala surat An-Nisa 29. Ila takuna tijaratan, kecuali menjadi apa? Perniagaan yang didasari antara minkum, atas dasar keridhaan di antara kalian. Itu kalimat antara minkum, atas dasar saling ridho di antara ya, jadi tarodin itu kan saling ridho. Tarodho ya tarodho, tarodian ya. Tarodian ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ila an yakuna fiha ghararun wa jahalatun, kecuali kalau di dalamnya ada gharar. Artinya apa? Walaupun saling ridho, saling rela, tetapi ada gharar, maka juga nggak boleh. Berarti ini syarat kedua. Apa itu? Dalam transaksi jual beli itu tidak ada gharar. Apa gharar? Ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan dalam masalah apa? Satu, ketidakjelasan masalah harga. Dua, ketidakjelasan masalah barang. Ya. Jadi seseorang ketika mengeluarkan sesuatu itu harus tahu apa yang dia peroleh. Kira-kira sebanding nggak gitu loh. Dia mengeluarkan 100.000, itu kira-kira sebanding nggak dengan yang akan dia peroleh. Dia mengeluarkan 100.000, dapatnya 1 botol aqua sama undian. Walaupun undiannya hadiahnya mobil gitu kan. Ya, bayar 100.000, dapatnya 1 botol aqua sama apa? Sama lotre. Nah, lotre itu apa? Harganya 100.000, nggak sebanding namanya. Berarti ada gharar. Maka seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini jadi syarat yang kedua, tidak ada unsur gharar. Bebas dari gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam masalah apa? Harga maupun barang. Jadi ketika menjual barang, harganya harus jelas. Membeli barang, dibeli dengan harga berapa, harus jelas. Ya. Termasuk barang yang dikeluarkan pun juga harus jelas. Berapa, gitu kan? Berapa kilo, ya. Dan lain sebagainya. Maka di sini nanti ada contoh. Ya, contoh perkara-perkara yang termasuk gharar. Dalilnya apa? Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah mengharamkan, melarang dari transaksi jual beli gharar. Ya, jual beli yang tidak jelas. Rawahu Muslim. Maka di bawahnya nanti ada contoh-contoh bentuk gharar. Dibaca Mas Rizky. Fayadkhulu fihi bai'u. Kenapa bai'u? Berarti marfu toh? Fa'il dari yadkhulu ya, dakhala yadkhulu kan masuk toh. Siapa yang masuk? Bai'u, ya itu dah. Ya. Fayadkhulu fihi bai'ul abibi wasyaridi wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'ataini au bimiqdarin ma tablughul hisatu bimiqdari ma tablughul hasata minal ardi wa nahwihi au ma tahmilu ummatahu au syajaratahu au ma fi ammah ya, bukan umat. Au ma tahmilu ammatuhu. Ammah itu budak perempuan. Au ma tahmilu ammatuhu. Au ma tahmilu ammatuhu au syajaratuhu. Au ma fi batnil hamili. Ya. Wa sawa'un kana al-gharu fi thamani
au musmani. Wa an yakuna Aqidu malikan li syai'i aw lahu alaihi wilayatun. wa huwa balighun aqilun rasyidun. Ya, cukup. Fayadkhulu fihi, maka masuk di dalamnya. Di dalamnya apa ini? Hah? Masuk di dalamnya apa? Gharar. Masuk di dalamnya apa? Masuk di dalam perkara jual beli gharar, yaitu baiul abik. Jual beli hewan ataupun budak yang kabur. Abik itu kabur, lari. Aku duwe sapi, Mas. Bode biang ngaten. Mlayu nang jero hutan kae. Wis golek ana, Mas. Nek ketemu tukunan 5 juta wae. Ini nek harga pasaran 30, Mas. Ning mergo mlayu aku gak golek, Mas. Golek ana, nek ketemu tukunan 5 juta wae. Kan semangat toh. Itu namanya kan kabur. Ning kan kurang karo nek ketemu. Atau ketemu wis dikletak singo ya iso kan. Ya kan? Nah, itu namanya baiul abik. Jadi memberi hewan yang kabur. Wasyarid dan hilang. Barang-barang yang hilang. Kabur atau hilang. Contohnya apa misalnya? Mas, aku mau kok tali dulu, Mas. Selulup nang kali dulu kok. HP ku jiglok atau barangku jiglok itu. Tapi cukup berharga, Mas. Wis golek ana nek ketemu tukunan murah-murahan bae, biasanya iku pasarane sak inko, Mas. Golek ana nek ketemu tukunan 100 saya. Nah, itu kan barang hilang namanya. Nah, itu namanya ya nasib-nasib. Itu namanya gharar, ada gharar. Kenapa ada gharar? Nah, dan itu membelinya itu apa? Sebelum dapat gitu loh, dia minta. Jadi pokoknya tukunan 5 juta segolek ono. Ora ketemu ya berarti duitmu hilang. Itu maksudnya. Bukan kok barangnya ketemu agak dituku, bukan. Nek barangnya ketemu agak dituku berarti enggak gharar. Jelas ya? Itu barang saya hilang, Mas, golek ono tukunan 100.000. Artinya apa? Dia bayar 100.000 berarti goleki gitu loh. Nek ora ketemu berarti kehilangan uang 100.000. Nek ketemu ya dia dandake. Intinya dia dapat barang mungkin lebih mahal kalau dijual. Tapi kan ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan zonk gitu loh. Iya kan? Ada kemungkinan buntung, enggak untung. Nah, itulah gharar. Jadi gharar itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan untung, kemungkinan buntung. Itu gharar. Padahal yang namanya jual beli kan harus jelas. Dia mengeluarkan sekian pasti mendapatkan ini. Sehingga apa? Saling Nah, itu yang dimaksud baiul abik dan syarid. Wa an yakul, seperti mengatakan, contohnya ini ya, contoh baiul abik wa syarid itu, biktuka ihdasil ataini, saya menjual kepadamu salah satu dari dua barangku ini. Nah, artinya apa? Tidak ditakyin. Tidak ditakyin. Pokoknya ini salah satu saya jual. Harganya 1 juta. Saya punya HP 2 ini, Mas. Pokoknya salah satu saya jual 1 juta. Pokoknya ngasih saya 1 juta, tak kasih 1. Jadi dia tidak ada wewenang milih gitu ya. Tapi kalau milih misalnya, ya jenengan pilih dulu. Pokoknya satunya 1 juta. Ya itu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini apa? Sudah terjadi akad dulu, tapi barangnya belum jelas gitu loh. Paham? Jadi akad sudah, pokoknya ya oke, saya bayar 1 juta, ya kan? Terus dia apa? Dikasih barang, pokoknya suruh ngambil, tidak boleh pilih, pokoknya ngambil ya salah satu. Nah itu seperti itu tidak boleh, ya kan? Seperti itu tidak. Jadi harus milih dulu, ya kan? Cocok harga baru deal, ya itu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini apa? Saya menjualmu salah satu dari dua barang saya ini. Ya.
Terus deal, baru dikasih barang. Ternyata di situ apa? Barangnya ada cacatnya dan lain sebagainya. Jelas ya. Maka seperti itu tidak boleh. Harus ditakyin barang mana yang mau dijual, harganya sekian, speknya seperti ini. Ya itu harus jelas. Jelas ya. Jadi menjual barang yang belum jelas seperti itu termasuk apa? Gharar. Nah, termasuk gharar. Atau konteksnya bisa seperti ini. Au bimikdari mata belugul hasatu. Mata belugul hasatu ya, bukan hasota. Itu failnya tablugu. Balagoya belugu, tablugu. Di situ dibuat tablugu karena failnya muannas. Apa itu? Al hasatu. Minal ardi wa nahwihi. Saya menjualmu, Mas. Ya. Satu atau 5 juta misalnya. Seluas pokoknya kamu balama waktu sak adoh-adohmu. Itu. Pokoknya itu nanti harganya 5 juta. Lah orang itu kan nanti beda-beda. Nek pas nasibe apik ya balangi so. Asto. Ini nek pas nasibe ora apik ngerti ini banting 3 meter ngarepe jendok gitu kan. Artinya apa? Di situ enggak jelas gitu ya. Ukuran tanahnya enggak jelas. Jadi saya menjual 5 juta, jauh kamu melempar kerikil ini, jatuhnya di mana ya udah dari sini sampai sana. Berarti kan enggak jelas, jatuhnya di mana kan enggak jelas. Itu namanya gharar. Paham ya? Itu gharar. Intinya pokoknya sesuatu yang enggak jelas itu gharar. Begitu. Contoh gharar lagi, al mahtahmilu amatuhu. Atau menjual budak yang dikandung oleh budak perempuannya. Jadi budak perempuan itu kan ketika melahirkan kan juga jadi budak tanahnya. Nah budak itu kan bisa diperjual belikan. Nah itu masih di dalam kandungan budak perempuannya dijual. Saya punya budak, tapi masih dikandung oleh budak saya ini. Nanti saya jual. Pokoknya saya jual dengan harga 5 juta ya. Nanti lahirnya nggak tahu perempuan atau laki-laki seperti apa, cacat atau enggak, pokoknya tak jual murah saja. Ini biasanya kalau sudah lahir budak saya ini produksinya bagus ini. Ya. Kalau laki-laki biasanya kuat bagus. Kalau perempuan ya cuantik-cuantik. Biasanya kalau saya jual dah lahir itu bisa sampai 30 juta. Tapi karena saya butuh duit 5 juta saja. Nah, itu namanya gharar. Itu tidak boleh. Nah, nanti kita bahas. Aw syajaratuhu. Nah, atau apa yang kandung oleh pohonnya. Maksudnya pohon gini. Pohon tanaman itu kan menghasilkan buah ya. Nah, buahnya itu kadang-kadang belum nampak, baru bunga. Atau baru pentil kecil-kecil. Nah, maka itu tidak boleh dijual karena gharar. Kenapa? Ada kemungkinan tidak sampai panen. Iya kan? Nebas termasuk nebas mangga, nebas padi masih hijau. Jangan kan kok masih baru nanam ya kan? Baru nanam. Lah wong sudah kelihatan padi tapi belum layak panen aja tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya? Seperti itu. Kecuali kalau memang pembeli itu membutuhkan buah dalam kondisi yang muda, memang mau dipanen muda gitu. Itu tidak apa-apa. Walaupun secara hukum asal dia belum layak dipanen. Tetapi dia menghendaki apa? Buah yang muda, contohnya pelem nggih lutisan atau nggih rojaan itu ya. Itu nek mateng kan malah ora gayeng nek rujak ana palem mateng. Di parut kan ra kena. Ya toh? Itu memang pedagangnya nyari yang muda. Maka seperti itu tidak mengapa. Intinya apa? Segera dipanen. Ya kan? Segera dipanen. Artinya sudah layak untuk dipanen. Jadi tidak harus ngenteni mateng. Sehingga kelayakannya itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Gitu ya. Jadi buah apa saja, tanaman apa saja yang belum layak untuk dipanen, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan mungkin ada masyarakat ya gini. Nah, gini Mas. Saya punya buah itu kalau yang
yang ngopeni saya itu enggak bisa jadi, tapi ketika saya tebaskan itu mesti iso panen gitu. Diopeni sama bakule itu ya disemprot, dipupuk itu loh. Karena bakulnya pengalaman. Ya solusinya gini aja. Nanti bikin MOU, suruh melihara bakule gitu. Terus nanti ketika panen ya beli bakulnya dengan harga mungkin sesuai pasaran berapa, terus nanti biaya operasionalnya dipotong. Ya kan? Dipotong. Jadi biaya pemeliharaan itu dikasih gitu loh. Kalau nyemprot itu obatnya berapa, tenaganya berapa, dihitung sekian gitu kan. Misalnya dalam perawatan 1 juta itu udah potong 1 juta dari hasil penjualan. Itu solusi. Tapi kalau langsung dijual dalam bentuk bunga atau pohon itu beda. Tapi kalau sewa beda lagi ya. Nanti ada akad sewa, menyewakan pohon itu boleh. Menyewakan pohon durian selama 10 tahun boleh. Menjual sama menyewakan beda, akadnya beda. Kalau menyewakan boleh malah. Saya punya pohon durian, produknya sekian, saya sewakan 10 tahun. Sekian, enggak masalah. Nah, orang yang menyewakan mesti dia sudah punya ilmunya. Ya kan? Sudah punya ilmunya. Jadi yang dijual bukan buahnya, tapi apa? Menyewakan pohon. Seperti itu. Maka menyewakan tidak masalah. Nanti ada akad dalam sewa menyewa. Intinya kita apa? Bahas yang goror tadi. Au ma fi batnil hamil, atau apa yang masih di dalam perut hewan yang mengandung. Contohnya misalnya apa? Jual sapi, anakan kambing tapi masih di perut. Ini kambing saya ini bibit unggul mas. Pokoknya lahir ceprot itu biasanya 30 juta. Ada loh kambing itu lahir ceprot 30 juta itu ada. Kita punya teman yang di Wonogiri itu, ya, itu kambing baru lahir ceprot itu 30 juta. Guys, iki cepet-cepetan ya, aku butuh duit. Iki wis meh lahir. Pokoknya tak dol 10 juta wae cepet-cepetan. Nah, boleh enggak? Enggak boleh karena goror, belum jelas. Enggak ya? Ada kemungkinan lahir dalam bentuk orang komplit, sikile gur telu, kan? Atau enggak punya kepala, enggak bisa aja. Nah, itu namanya goror. Sawaun kana, baik itu gorornya di dalam masalah harga atau di dalam masalah barang yang dihargai. Jadi goror itu bisa berupa pada harganya, seperti tadi apa? Ya saya beli, misalnya gini, mas, motormu saya beli dengan seluruh harga panen wit durian iki mas. Wit durian iki biasanya nek tak tebeske 10 juta mas. Lah pitmu ini kan paling gur 7 juta. Wis, pokoknya hasil panen iki kok panen kabeh. Nah, jadi menjual atau membeli motor seharga apa? Hasil panenan durian. Dan hasil panen durian itu belum jelas. Duriannya agak pentil. Nek duriannya wis siap panen, enggak apa-apa ya kan? Ya kan? Duriannya siap panen enggak apa-apa karena udah jelas. Tapi duriannya dikembang gitu. Pokoknya hasil panenan iki kok wis paek ngono wae Mas. Biasanya iki nek panen iso 10 juta. Iki pit motor iki paling ya 3 juta wis ora apa-apa. Sak panenan iki aku mergo butuh wit motor tur ya ora duwe duit jaganku mriki. Nah, itu namanya apa? Goror di dalam masalah harga. Barangnya jelas toh pit motor, tapi bayare berapa kan belum cetok. Ya kan? Karena nunggu panen. Dan nek nunggu panen nanti tak bayar 3 juta Mas, ning ngenteni panen sik. Lah itu enggak apa-apa, jenenge utang. Ya kan? Paham ya? Tak bayar 3 juta tapi nunggu panen ini. Nanti hasil panennya berapa, tak ambil 3 juta untuk bayar. Nah, ini enggak apa-apa. Berarti kan tetap nanti dapat 3 juta. Tapi kalau wis pokoke iku hasile durian iki sak panenan nggih bayar pit motormu kabeh Mas. Nah, ternyata belum ora panen. Jelas ya, itu namanya goror. Itu namanya goror di dalam masalah harga atau musman atau sesuatu yang
dihargai itu barangnya. Seperti contoh-contoh di atas ini tadi apa? Contoh barang yang ada ghorornya. Adapun selanjutnya ini adalah syarat ketiga dan keempat. Wa an yakunal aqid malikan li syai' aulahu alaihi wilayatun wa huwa balighun aqilun rasyidun. Ini syarat ketiga dan keempat. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang dibahas? Oke. Kalau kan kita jual barang itu lupa harganya, lupa harga. Ya. Padahal waktu itu dia beli barangnya. Itu kita kasihkan dulu, nanti bayaran harganya nanti gimana sih? Ya harus jelas. Itu ghoror itu. Nah, dikasihkan terus mahal sekali, nanti kan gelo. Iya toh? Nanti dikasihkan dulu, harganya nanti kemahalan ya. Ternyata di tempat lain enggak. Dia biasanya misalnya saya beli penjenengan. Mas Dwi saya beli ini. Nah, apa saat ini harganya kesupain jangan bawa dulu gitu kan. Bawa dulu. Nah, ternyata apa? Harganya saat itu murah. Jadi 20.000 padahal biasanya apa? 15. Itu kan gelo, yang beli mesti gelo. Kayak wis terlanjur di bawah, sudah terlanjur di pak. Seperti itu tidak boleh. Yes. Seperti itu tidak harus jelas. Nah, harganya harus jelas. Itu ada ghoror dari masalah harga. Barangnya jelas, tapi kan harganya nggak jelas. Nah, itu ghoror. Jadi tidak terpenuhi dalam masalah syarat kedua, yaitu apa? Tidak ada unsur ghoror. Walaupun saling ridho, tapi kalau ghoror nggak boleh. Barangnya itu umum, maksudnya sebetulnya pasaran harganya sekian, cuma kita pasnya tidak tahu. Nah, ya makanya itu. Karena nanti ada kemungkinan apa? Dilarang lagi bisa. Kayak gitu. Karena ada yang namanya belum jelas itu ada banyak kemungkinan gitu loh. Ya lah. Nah, itu yang ya nek kemungkinannya murah, nek kemungkinannya wis larang. Ya lah. Ngerti aku kuning ngono nek. Kacek 1000 ya lumayan. Itu. Apa aneh? Wah, itu. Tetap gitu, harus jelas. Demikian sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.